Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian syarah warqat dalam ilmu usul fikih karya Imam Jalaluddin Mahalli untuk kitab yang ditulis oleh Imam Al-Haramain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-akhbaru, akhbar ini secara bahasa kan hadis ya. Di sini akhbar yang kita maksud adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbar itu kabar, berita. Wa amal akhbaru, dan adapun akhbar al ahadits wal khabaru ma yadkhuluhu sidqu wal kadhibu. Khabar itu apa yang masuk ke dalamnya, kejujuran dan kebohongan. Bisa benar, bisa salah, bisa jujur, bisa bohong. Itu namanya khabar. Zaid berdiri, kemungkinannya dua. Bisa jadi Zaid benar-benar berdiri, bisa jadi Zaid tidak berdiri, tapi dia bilang berdiri. Ya, ulama salaf mentafwid, ulama salaf mengisbat, nah, itu khabar. Perlu ditahqiq dulu. Ya. Lihtimalihi lahuma, karena kemungkinannya khabar itu bagi keduanya kebohongan dan kejujuran. Min haitsu annahu khabar, dari sisi bahwa dia, dari sudut pandang bahwa dia itu adalah khabar, berita. Kaqaulihi, sebagaimana perkataan seseorang, wa qama Zaidun, dan telah berdiri Zaid. Ini perkataan ini apa? Ihtamala ayyakuna sidqan, bisa jadi ihtamala berkemungkinan ayyakuna sidqan, bahwa adalah dia jujur, wa ayyakuna kadziban, dan bahwa adalah dia bohong. Wa qad yaqta'u bisidqihi au kadzibihi, dan kadang-kadang boleh jadi seseorang memastikan kejujuran ataupun kebohongannya li amrin khariji, karena faktor lain. Ini kabar, tapi kabar ini tetap punya kemungkinan bohong kalau netral ya. Tapi kan ada pula kabar yang pasti benar, ada pula kabar yang pasti bohong. Secara netral kita katakan, saya bilang misalkan, saya lebih tua daripada ayah saya. Itu punya dua kemungkinan kan? Bisa jadi bohong, bisa jadi jujur. Tapi logika kita menyatakan ini pasti bohong. Nah, itu amrun khariji. Dan mungkin anak lebih tua daripada bapaknya. Terus, la lidzatihi, bukan karena zatnya. Karena zatnya sendiri itu namanya khabar, bisa jujur, bisa bohong ya. Al-awwal, yang pertama, contoh yang pasti jujur, apa itu? Ka khabarillahi ta'ala, seperti kabar Allah ta'ala. Wasani, dan contoh yang kedua itu maksudnya yang pasti bohong, ka qaulihi, sebagaimana perkataan seseorang, ad-diddani yajtami'ani, dua hal yang bertentangan saling berkumpul. Itu mustahil. Hitam dan putih bisa berkumpul enggak? Enggak. Hitam putih berkumpul jadi abu-abu, berarti bukan hitam, bukan pula putih, jadi sesuatu yang baru dia. Ustadz Ari ini besar dan kecil dalam satu waktu, mungkin enggak? Nah. Ustadz Budi ini diam dan bergerak dalam satu waktu, mungkin enggak? Enggak. Itu contoh. Dua hal yang bertentangan enggak mungkin bergabung. Secara logika itu pasti bohong. Wal khabaru yang kasimu qisma ini, dan kabar itu terbagi dua, ila ahadin, kepada kabar ahad, dan kabar mutawatir. Nah, orang belajar hadis harus tahu dua ini ya. Satu kabarnya kabar ahad, yang kedua namanya kabar mutawatir. Bedanya apa? Kabar ahad itu nisbat kebenarannya zon. Kalau kabar mutawatir yakin, pasti benar. Pasti benar. Fal mutawatiru, maka yang mutawatir, ma yujibul ilma, apa yang menghendaki ilmu, maksudnya ilmu yang yakin. Kenapa kita bisa yakin dengan kabar itu? Wahwa an yarwiya jama'atun, dan dia mutawatir itu bahwa meriwayatkannya jamaah, sekelompok orang, banyak orang meriwayatkan. Ya, la yaqa'u tawatu'u, tidak mungkin terjadi tawatu, bekerja sama, alal kadhibi, atas bohong. Tidak mungkin orang banyak ini bekerja sama untuk bohong. Semua orang bilang seperti itu, dan orang-orang ini tidak mungkin bekerja sama bermuslihat untuk bohong. Itu namanya kabar mutawatir. Cina itu ada. Walaupun kita tidak pernah ke Cina, kita sepakat bahwasannya Cina itu ada. Karena semua orang menyatakan Cina itu ada, dan orang-orang ini mustahil bersekongkol untuk bohong. Satu-satu orang mungkin bohong, tapi bersekongkol untuk bohong. Ya, kita contohkan kemarin apa? Di kelas kita permisi, pas kita balik ke kelas teman-teman kita semua bilang besok libur. Itu teman-teman satu kelas mungkin bohong enggak? Mungkin, berarti bukan mutawatir itu kabar. Mungkin. Karena mereka bisa bersekongkol untuk bohong.
Jadi kabar mutawatir itu apa? Bukan cuma diriwayatkan oleh banyak orang, tapi banyak orang ini harus orang-orang yang tidak mungkin bersekongkol untuk bohong. Ya, kalau misalkan satu kelas, ya tukang prank sadonya kan. Dua cidonya dari aku pulang kian baliknya dari yang kita besok pakai baju bebas, ini kan. Besok kita gotong royong, jadi kita pakai baju bebas. Sekongkol satu kelas kan. Ternyata besok kawan ini benar-benar pakai baju bebas. Ya enggak? Kan bisa jadi itu. Bisa jadi dia bohong. Itu namanya apa tuh? Bukan mutawatir. Walaupun yang meriwayatkan kabar itu banyak orang, tapi bukan mutawatir. Jadi ini penting ya. Banyak orang yang la yaqa'u tawatu'u 'alal kadhibi. Tidak mungkin mereka bersekongkol untuk melakukan kebohongan. Minhum, dari mereka. Min mithlihim, dari orang semisal mereka pula. Jadi kalau dari Nabi pada sahabat, sahabat pada tabi'in, jadi sahabatnya banyak, tabi'innya juga harus banyak, tabi'innya juga harus banyak, baru kabar itu disebut kabar mutawatir. Dan hadis-hadis mutawatir ini tidak banyak. Ya. Al-Quran mutawatir, karena Nabi meriwayatkan pada banyak sahabat, sahabat pun meriwayatkan pada banyak tabi'in, tabi'in pun meriwayatkan pada banyak tabi'in, dan semua riwayatnya sama. Berarti Al-Quran ini mutawatir. Tapi kalau hadis, hadis jariyah, budak perempuan ditanya oleh Nabi di mana Allah, itu saja udah banyak riwayat beda-beda. Ya, sebagian riwayatnya apa? Atas hadina Allah ilaha illallah wa anni rasulullah. Riwayat lain. Apakah kamu bersaksi bahwasanya aku tiada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah? Kan ada tuh. Ya, dan riwayat yang menyatakan ainallah itu bermasalah. Apakah ketika seseorang mampu menunjukkan bahwasanya Allah itu di langit, otomatis dia dianggap beriman? Tidak bisa. Kalau Kristen, kalau Nasrani, ini budak perempuan ini ditanya oleh Nabi ainallah, dia juga akan jawab mereka. Kalau Yahudi dia ini, ketika ditanya oleh Nabi ainallah, maka orang Yahudi juga akan jawab seperti ini. Berarti ini riwayat kurang. Ya, karena keimanan itu tidak dinilai ketika seseorang mampu mengatakan bahwasanya Allah di langit. Keimanan itu deklarasinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu riwayat bermasalah malah dijadikan dalil oleh kawan-kawan. Ya, berdalil dengan hadis ahad, apalagi hadis yang mungkar seperti itu untuk akidah, itu kekacauan berpikir. Terus wa hakadha ila ayyan tahya ilal mukhbari anhu, dan begini sampai berhenti kepada mukhbari anhu, kepada Nabi. Mukhbari anhu, sumber berita, mukhbar, orang yang dikhabarkan darinya. Fayakunu fil asli, ada an ya, fayakuna fil asli, maka jadilah dia pada aslinya an musyahadatin aw sama'in. Jadi sahabat, kalau dalam hadis lah, konteksnya hadis, orang yang pertama itu, sahabat-sahabat itu harus benar-benar menyaksikan atau mendengarkan. La an ijtihadin, bukan karena ijtihad. Ya, Nabi SAW mencium istri-istri beliau sebelum ke masjid. Nah, kemudian dikatakan di masjid beliau kemudian berwudu kembali, baru beliau salat. Atau di masjid beliau tidak berwudu, tapi beliau langsung salat. Itu ijtihad. Kalau hadis ini riwayat dari istri Nabi, karena istri Nabi hanya tahu Nabi sampai pintu rumah. Tapi apa yang Nabi lakukan di masjid, istri Nabi tidak diambil riwayatnya. Ya, karena itu ijtihad. Atau Nabi SAW salat di Madinah dengan cara menjamak, padahal beliau tidak sedang safar. Kemudian perawi berijtihad, la'allahu matar, mungkin karena hujan. Nah, berarti itu adalah namanya apa? Ijtihad. Makanya kita katakan Imam Nawawi tetap mengakui jamak salat ketika kita sedang berada di daerah tempat tinggal kita dengan syarat ada masyaqqah. Contohnya apa? Marad, sakit. Kalau hujan ada ya. Kalau hujan pakai yang tadi, pakai kemungkinan ijtihad tuh. Jadi kalau Imam Nawawi meluaskan, bukan cuma hujan, tapi juga sakit. Kalau hujan juga bisa dijadikan dasar untuk. Dia ada syarat ya, nanti kita belajar di Fathul Qarib. Kalau hujan dasar mesti kan bisa salat. Syiar sebenarnya. Menghidupkan syiar salat jamaah 5 kali sehari semalam. Sampai hari jamaah. Faktor hujan. Kan kalau lah pulang kalau hujan lebat kan istilahnya kan tidak terhalang kok laksanakan sholat berikutnya. Iya. Tapi orang lah bakumpuak. Orang mumpung lah bakumpuak. Kalau bubarnya
Nggak baliknya lihat di hari hujan. Kan itu sebenarnya. Orang sudah kumpul, kalau bubar ini nggak baliknya. Tapi menjamak karena hujan itu kan nggak pernah kita lihat orang lakukan. Karena di Indonesia ini hujan ini bukan masyakkah. Siapa tadi ada apa kok bisa jamak? Apa sampai jauh itu kan? Kita juga harus paham kondisi Nabi ketika itu. Apa tuh? Yang pertama baju itu ci orang dua lagi bajunya. Itu perlu juga pertimbangkan. Iya nak? Kan kewajiban nafkah suami pada istri baju kan 1 tahun 1 kali. Kalau untuk daerah yang 1 musim, kalau daerah yang 2 musim dua baju 1 tahun. Kemudian apa boleh? Tidak ada sistem drainase. Iya kan? Nggak bandah mah dari Makkah. Jadi kalau hujan tuh pasti bentuk sungai ya. Nah, gitu. Payung enggak lu aduh. Batu enggak lu aduh itu. Ya, jadi itulah. Hujan ini bukan. Jadi kalau dikatakan menjamak karena masyakkah itu lebih afdal daripada menyatakan menjamak karena hujan, itu lebih kuat. Ilat itu masyakkah. Tapi boleh menjamak saja, bukan mengqasar. Lanjut. Au sama'i khabarillahi ta'ala kal ikhbari an musyahadati Makkah, seperti mengkhabarkan dari menyaksikan Ka'bah atau mendengar kabar Allah, mendengar firman Allah. Minan nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi khilafil ikhbar, berbeda dengan mengkhabarkan an mujtahidin fihi, dari sesuatu yang diijtihadkan. Li jawazil khata'i fihi, karena boleh jadi hasil ijtihad itu salah. Jadi gini ya, yang meriwayatkan mutawatir, murid Imam Syafi'i banyak, muridnya murid Imam Syafi'i banyak, muridnya murid Imam Syafi'i banyak. Ini tidak bisa kita sebut khabar mutawatir. Kenapa? Karena pangkalnya ini bisa jadi salah. Namanya ijtihad kan? Ijtihad Imam Syafi'i bisa jadi salah enggak? Bisa jadi salah. Ya, makanya harus sesuai dengan sama. Ya, harus melihat atau mendengar. Li jawazil khataif ka ikhbaril falasifati bi qidamil alam, seperti mengkabarkan orang-orang filsafat dengan qidamnya alam. Alam ini tidak ada awalnya, kata orang-orang filsafat. Apakah orang-orang filsafat menyaksikan itu? Enggak. Apakah orang filsafat mendengar itu? Enggak. Itu berdasarkan ijtihad pendek mereka, singkat mereka. Makanya ini hati-hati ini ya. Nah, selanjutnya wal ahad, dan hadis al ahad. Ahad ini kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya lah ya. Takutnya hujan luar ini. Ya. Iya mana? Ya. Motor aku menjamak lu Ustaz Budi kan. Ini rasa-rasanya sudah kita bahas kalau yang mutawatir. Tidak masalah, kita review karena sudah lama tidak belajar kan. Lalu barangkali kajian kita pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lahir dan salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.